Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, yang saya hormati, yang saya muliakan dan sangat saya cintai, yaitu kepada Al-Habib Faiz Al-Habsyi Fikri Al-Habsyi, dan juga kepada guru kita yang barusan memberikan nasihat, yaitu Kiai Yana Gunawan Al-Kongsi, dan juga hadir bersama kita Al-Ustaz Miftah dan Dewan Asatid lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta Al-Fakir kepada antum semua. Dan juga alhamdulillah hadir bersama kita Pak RT, Pak RW, Lurah, Bupati, Gubernur. Mudah-mudahan Presiden gak hadir. Jangan kasih hadir. Kalau dia mau datang jangan kasih. Tutup pintu depan. Nah, gara-gara dia ntar bisa turun azab di tempat kamu berdua ntar. Hadirin rahimakumullah, indah rasanya kita berada di bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan di dalam Hijriyah itu ada 12 bulan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ada bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya sama-sama kita ketahui bulan Ramadan. Ada juga bulan Dzulhijjah, ada bulan Dzulqa'dah, ada Muharram, dan ada bulan Rajab. 5 bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada satu bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkat cinta melebihi tingkat kemuliaan. Tingkat cinta melebihi pengagungan. Ya, berarti cinta ini sudah nomor teratas, nomor satu. Apa itu bulannya? Yaitu bulan Rabiul Awal. Kenapa bulan Rabiul Awal? Karena di bulan Rabiul Awal inilah dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Nabi Muhammad SAW tidak ada yang sempurna, walaupun dia Nabi dan Rasul. Khusus untuk Nabi Muhammad SAW sempurna. Antum, bahkan orang kafir pun berusaha untuk mencari cacat atau celah untuk mencari aibnya Nabi Muhammad SAW, nggak ketemu. Subhanallah. Kenapa? Karena yang jaga Allah Subhanahu. Ya, jadi bulan Rabiul Awal dicintai oleh Allah karena Nabi Muhammad SAW dilahir. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Muharram, tidak ada Dzulhijjah, tidak ada Dzulqa'dah, bahkan tidak ada Ramadan. Bahkan tidak ada Lailatul Qadar kalau ada Nabi Muhammad SAW. Dan bersyukur kita ini semua ya, yang hadir dan tidak hadir dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadiah, ya, ini hadiah dari Allah. Jangan kita lupakan. Ini hadiah yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, mungkin kita senang kalau ada yang ngasih 20 miliar. Senang nggak kira-kira? Kalau nggak senang berarti ente zuhud.
hidupnya udah sulit, udah udah nggak mau dulu nih, mau akhirat ya. Cuma kayaknya muka senang semua nih kayaknya nih. 20 miliar senang nggak? Bu, senang nggak? Berapa miliar? Kecil, 20 miliar itu kecil. Ya? Ketahuilah bahwa dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ratusan miliar, ribuan triliun, ribuan bilion kalah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, antum mau cari idola siapa lagi? Ya, hari, kita cerita hari sekarang. Hari di dalam satu minggu ada 7: Ahad, Itsnin, Thalatha, Rabu, Khamsah, Sab'ah. Terus apa itu? Khamsah, apa lagi? Jumat baru Sab'ah, baru Ahad. Balik lagi ke Ahad. Ya, 1, 2, 3 itu hari itu. Hari yang paling mulia disebutkan Sayyidul Ayyam adalah Yaumul Jumat. Hari yang mulia itu hari Jumat. Tapi ada hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapannya itu hari Ini udah tahu, udah boleh pulang nanti udah tahu. Ya, karena kita nih alhamdulillah kita bukan cuma umat Nabi Muhammad. Kita cinta pengajian. Kita cinta maulid. Dan kita sering mendengar nasihat dari ulama ABC, kiai ABC, Habib ABC, Ustadz ABC. Udah banyak, alhamdulillah, bahagia. Tugas kita sekarang apa? Mengamalkan. Apa yang diamalkan? Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kira-kira udah belum mengamalkan sunnah Rasul? Udah belum? Udah belum Pak? Ada takut-takut jawabnya. Udah. Ada yang dalam hati. Ya, kita cek. Antum pasti bilang udah semua dalam hati. Kita cek. Ayo kita cek. Siapa yang pakai siwak? Ayo ini yang depan. Ada nggak pakai siwak? Hah? Pak, ada pakai siwak nggak Pak? Kalau Ustaz mah nggak bisa ditanya. Ustaz tuh pasti pakai. Kalau Ustaz nggak pakai, dipertanyakan Ustaznya berarti. Label Ustaznya dipertanyakan. Ya, jangan-jangan Ustaz-Ustazan. Pak, pakai siwak nggak? 50.000 nggak pakai siwak? Ayo. Ayo, jangan batang pohon yang dipatahin. Belum siwak. Bu, ada yang pakai siwak nggak Bu? Ini. Ustaz, Pak RW mah udah pasti deh. Pak RW siwaknya nggak bisa patah, dia besi dalamnya. Ya? Jadi ini sepele. Antum bisa beli handphone 5 juta, 6 juta, 20 juta, 30 juta. Ini 10.000, 15.000. Beli amannya 15.000 dapat 2. Oh. Sepele. Tapi di dalam siwak ini ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini bisa keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Karena ini dipakai dengan Nabi Muhammad SAW. Antum udah tahu ini di sunnah, tapi kenapa nggak dipakai? Itu pertanyaannya. Apakah tidak mampu beli? Kalau tidak mampu, antum ke rumah anda bagiin satu-satu. Tinggal panitia hitung-hitungan aja ntar akhir. Sanggup nggak? Murah 10.000. Ya? Ayo, bapak-bapak, ubah mindset kita. Pikiran kita ini dirubah. Kita memang hadir majelis, tapi kehidupan kita masih duniawi, betul nggak? Masih duniawi. Kita masih suka nabung, kita masih lebih penting kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat.
Ya, nggak usah pakai bilang enggak. Kalau ada proposal pasti ngeluarinnya takut dah, takut dah ngeluarinnya. Jangan pakai bilang enggak. Aku cinta Nabi, ada proposal Nabi Muhammad, bilang bapak agak ada, bilang sama anaknya begitu. Ada nggak yang begitu? Di sini mah nggak ada. Perumahan Solomo, banyak pindahan dari sini. Sama aja. Ayo mari, mindset kita dirubah. Kehidupan kita ini di dunia saat ini sedang menuju satu tempat. Saya tanya sama bapak-bapak, kalau misalnya malam ini bos telepon, Pak, besok ke Bandung 2 minggu. Berapa ya? 2 minggu. 2 minggu, lama nggak tuh? 2 minggu lama. Lama nggak 2 minggu? Sedanglah. Kira-kira apa yang antum persiapkan? Malam ini buka koper, masukin handuk. Benar nggak? Padahal tidur di hotel udah siapin handuk, dia bawa handuk sendiri, dia bawa baju, segala macam dipersiapkan. Buat kemana? Ke Bandung 2 minggu. Betul nggak? Ada nggak yang nggak nyiapin apa-apa, jalan santai aja besok? Nggak ada, semua mempersiapkan. Ya? Bahkan dicek, oke, udah checklist semua oke, nggak ada kekurangan, charger, apalagi tuh, apa namanya, power bank, nggak obat ketek, sikat gigi, segala macam antum bawa pasti. Soalnya dalam melapis-lapis, berusin-usin bawa itu. Ya nggak? Nah sekarang apa yang antum persiapkan untuk akhirat? Kan pertanyaannya gitu. Banyak dari kita mungkin saat ini sekarang lagi akhirat, sekarang entar lagi keluar 90% dari kita lupa sama akhirat. Ya, 90% lupa sama akhirat. Kenapa? Karena kita digoda setan. Ya, kita punya hawa nafsu dan kita digoda setan. Udah, jangan dengerin omongan Habib lah. Begitu. Sekarang mah selawat, istighfar, bagus. Ya, tapi keluar dari sini kenapa tidak diamalkan itu yang bagus-bagus? Sambil kerja, sambil sholawat, kan bisa semua sholawat kan? Gampang. Antum mau pakai dari yang paling mudah, sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Gampang kan? Tapi ngamalinnya susah. Kenapa bisa begitu? Tanya diri kita sendiri. Tubuh kita Allah ciptakan itu asalnya fitrah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua jiwa, semua. Nah ini salah satunya anak-anak. Ini belum ada dosanya, masih fitrah. Ya? Semua itu fitrah asalnya. Tapi kenapa setelah akil balik, ya, yang wanita menstruasi, yang laki mandi basah, kenapa setelah itu, ya, fitrah keislaman agamanya mulai berkurang? Kenapa? Karena tertutup dosa. Dosa, Pak. Jangan bilang kita nggak ada dosa. Siapa yang nggak punya dosa di sini, angkat tangan coba. Buat bapak-bapak, ibu-ibu aja, anak-anak nggak ada dosa. Ayo yang nggak ada dosanya, 2 juta, baru dapat tampuk nih, mudah-mudahan 2 juta ini. Ayo, ada nggak yang punya dosa? Dosa semua, bohong. Kalau tidak punya dosa bohong, ya. Ayo, mari, ya, kita perbaiki diri kita, mindset kita, pola pikir kita dirubah bahwa kita sedang berjalan menuju satu tempat yang kekal abadi, tidak ada lagi yang namanya kematian.
Sekarang kita masih ketemu yang namanya kematian. Nanti ya, ketika manusia sudah dimasukkan ke dalam neraka, ya, ketika manusia yang baik sudah dimasukin ke dalam surga, maka Allah segel itu pintu neraka, Allah segel itu pintu surga, nggak ada yang bisa keluar, nggak ada yang bisa masuk lagi. Saat itu Allah panggil malaikat, wahai malaikat, panggil tuh kematian. Allah subhanahu wa ta'ala wujudkan kematian menyerupai seekor domba, dibawa ke tengah-tengah antara surga dan neraka. Lalu di situ Allah perintahkan bunuh tuh kematian. Tidak ada lagi yang mati. Ya? Dibunuh sama malaikat, disembelih sama malaikat, maka tidak ada lagi kematian. Senang selama-lamanya, susah selama-lamanya. Di manakah kita? Di manakah kita? Kita senang sekarang, tapi susah di sana buat apa? Ayo, mari. Saya mengingatkan ini terutama wabil khusus untuk diri saya sendiri. Saya nggak ngomongin orang lain. Tapi kalau antum juga merasa ini baik, yuk sama-sama kita lakukan. Antum diberikan umur panjang sampai saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, ada untuk mencari rumah mewah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, memperbagus rumah, untuk membeli mobil mewah. Ada nggak? Liya'budun. Tugas antum sujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas antum menyembah Allah, tugas antum hadir majlis, tugas antum hadir maulid, tugas antum penuhi masjid, tugas antum penuhi kegiatan-kegiatan baik. Harta yang kita miliki bukan punya kita, bukan demi Allah, bukan. Itu titipan dari Allah. Di situ ada hak masjid, di situ ada hak mushola, di situ ada hak majelis taklim, di situ ada hak yatim, di situ ada hak tetangga yang membutuhkan bantuan, di situ ada hak duafa, di situ pun ada haknya orang kafir yang membutuhkan bantuan. Jangan bilang dia kafir, dia nggak sembah Allah, dia nggak sholat, ngapain kita bantu? Ini bukan ajaran Islam. Siapapun dia yang butuh bantuan, kita bantu. Bagi yang kita bantu orang kafir, non muslim, mudah-mudahan dengan sebab kita bantuan dari kita, Allah kasih hidayah di sini. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Ya, ini nasihat sebenarnya kita juga udah sering dengar sebenarnya. Ayo pengamalannya, ayo Pak, mari Pak, kita masih ada waktu. Ya, dulu kita sering dengar begini nih. Kalau mau kaya harus banyak apa namanya? Menabung. Benar gak tuh? Hah? Ajaran Islam bukan tuh? Hah? Jawabnya bukan. Biar nggak dibilang salah, ya setengah-setengah bukan. Buat dia aja jawabnya. Ya, itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran kapitalis. Ya, kaum kapitalis yang di otaknya materialistis, duit. Makanya jadi pelit, ditabung gitu. Ya, ajaran Islam bagaimana? Mau kaya sedekah. Ada nggak yang sedekah jadi miskin? Ada nggak? Pernah nggak kita mau nemuin? Coba deh Pak, umur kita 40, 50, ada yang mungkin 60, tengah-tengah ada yang 80 kayaknya tuh. Hah? Ada nggak? Pernah nggak kita melihat seseorang yang dulu dia kaya, cuma gara-gara banyak sedekah jadi miskin sekarang? Ada nggak yang gitu? Ada yang pernah nemuin nggak? Nggak pernah. Yang ada apa? Semakin banyak ngeluarin, semakin kaya. Ya ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran Islam. Jadi salah kalau kita nabung buat jadi kaya, salah. Nabung buat jadi pelit, iya. Benar? Ya? Dan ketika kita nabung, kita jadi pelit, kita akan merasa kurang terus. Kayaknya kita mau ini takut, aduh kayaknya. Ini setan gitu.
Karena antum kalau mau sedekah, Pak, mau mengeluarkan harta di jalan Allah, itu melawan 70 setan. Satu setan aja belum tentu menang, apalagi 70 saya. Ada lagi yang lebih setan daripada setan. Kau tahu Pak? Ada kasih tahu. Bu, tutup kuping Bu, jangan dengar Bu. Ini khusus lelaki nih. Sementara ini ada bapak-bapak nih. Ini bukan orang sini, bukan ya, orang Solo ya. Bapak-bapak nih, bapak-bapak. Dia lagi semangat ibadahnya, dia mau sedekah bandang. Wah, di rumah ada duit nganggur tuh 20 juta. Anda mau ambil 1 juta, mau sedekah. Pulang dia ke rumah. Sampai rumah dia ambil tuh duit. Ya. Begitu dia masukin kantong, bininya lihat. Bu, jangan denger Bu, jangan denger. Bininya denger, bininya. Pak, apa tuh Pak? Oh, ini mau sedekah. Duit dari mana? Itu dari haji. Coba lihat. Oh, banyak bener Pak. Nah, ngapain banyak-banyak? Udah berapa lembar aja. Ini lebih setan daripada saya. Bu, jangan denger Bu. Saya udah bilang tadi jangan denger. Di sini mah nggak ada baik semua tuh ya. Yang perumahan Solo tuh pindahan dari innalillahi musibah tuh punya bini kayak begitu. Iya. Nah sekarang kita sebagai ibu-ibu, sebagai istri daripada suami yang soleh harus didukung. Kalau suaminya agak pelit, dia ngingetin, Pak sedekah Pak. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jaga antara dirimu dengan neraka walaupun dengan setengah biji, setengah kurma. Ya? Ini perintah Nabi. Kenapa? Sedekah menjauhkan kita dari neraka walaupun dengan setengah kurma. Bagaimana dengan 10.000? Ya? Bagaimana dengan 20.000? Nggak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah. Setiap hari keluar, terutama waktu subuh luar biasa. Kalau yang bisa sedekah subuh 4 jempol nih anak kasih sedekah subuh. Ya, kalau nggak bisa waktu duha 2 jempol. Ya, kalau yang lain setelah lewat waktu zuhur sedekah 1 jempol. Pokoknya istiqomah. Ya. Kenapa waktu subuh yang paling utama? Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap pagi ya setelah sholat subuh ya itu ada malaikat yang bertugas ya mendoakan orang-orang yang bersedekah pada saat itu. Subhanallah ya, kita nggak tahu, kita nggak dengar ya. Siapa yang memberitakan kita? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tahu dari mana? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semuanya memberi kabar bahwa setiap pagi ada malaikat yang mendoakan, ya Allah gantilah orang yang bersedekah pada pagi ini, bahagiakan dia ya, beri balasan yang luar biasa. Dan ada satu malaikat lagi yang mendoakan sebagai kehancuran buat orang-orang yang nggak mau bersedekah. Hati-hati Pak ya, hati-hati, jangan sayang lagi. Demi Allah saya nggak cerita orang lain. Saya kalau lagi nggak punya duit ya, saya keluarin 50.000, saya cari yatim. Pertama saya cari yatim. Kalau nggak ketemu yatim, siapa aja saya bagi. Ya kalau nggak punya duit nih, ntar nggak lama datang tuh 500.000, entah dari mana. Subhanallah. Percaya nggak? Percaya. Kalau nggak percaya berarti ya ada yang salah sama diri kita. Karena inilah ajaran Islam. Ya, para sahabat begitu, semua mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yang susah adalah memberikan apa yang kita suka, itu yang susah. Ya, itu yang paling susah. Tapi telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Buat Nabi nggak ada yang susah, karena Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan. Kalau Nabi Muhammad melakukan kebaikan susah, bagaimana dengan kita? Ya? Tapi oleh karena itu Allah mudahkan semua untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan ahlul baitnya, keluarganya, itu diajarkan keras sama Nabi Muhammad SAW.
terutama anaknya yaitu Sayyidatuna Fatimah. Ya, diceritakan, dikisahkan bahwa ketika ada pengemis yang datang ke rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada pengemis. Siti Fatimah mempunyai satu benda yang sangat dia cintai, ya, yaitu baju pengantin dari Sayyidina Ali, ya, sangat disayangi. Lalu baju ini diberikan untuk pengemis tersebut karena didikan oleh ayahnya Rasulullah SAW. Ini gak gampang, ini susahnya luar biasa nih. Kita ngeluarin duit kita susah, apalagi barang yang kita cinta. Ya, dikeluarkan baju tersebut kepada seorang pengemis. Wah, pengemis ini bahagia luar biasa. Dia bawa ke pasar, dia jual. Saya jual baju, ya, dari keluarganya Nabi Muhammad, dari anaknya Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang kaya, ya, kaya raya, miliuner, tapi buta. Dia bilang sama budaknya, bilang sama pengemis tersebut, saya beli berapapun yang dia jual, saya bayar, saya nggak tawar. Oh, pengemis itu dengar begitu, girang luar biasa. Dijual dengan harga mahal. Dia bilang nih, yang orang kaya, dia bilang ke budaknya, kalau sampai pengemis itu mau jual kepada kita, saya merdekakan engkau. Lalu budaknya menawar, ya, dan disetujui. Dia kasih ke tuannya, tuan, ini bajunya dengan harga sekian. Lalu tuan itu menepati janjinya dan memerdekakan budaknya. Tidak cuma sampai di situ. Orang kaya yang buta ini berdoa, ya Allah, dengan kemuliaan kekasihmu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan kemuliaan anaknya Sayyidah Fatimah yang memberikan baju ini, kembalikanlah penglihatanku. Seketika itu juga dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Matanya kembali bisa melihat. Saking senangnya dia bisa melihat, dia kedatang ke rumah Nabi Muhammad SAW, dikembaliin bajunya. Nabi Muhammad SAW begitu melihat baju itu kembali, tertawa dan berkata kepada Sayyidah Fatimah, wahai anakku, lihatlah kemurahannya Allah Subhanahu Wa Taala. Baju yang kau sedekahkan memberikan uang yang banyak kepada seorang pengemis, ya, dan dapat memerdekakan budak dan dapat mengembalikan penglihatan orang yang buta, dan baju itu kembali kepadamu. Subhanallah. Memang berat, tapi kalau kita laksanain, kita yang dapat manfaatnya. Kita nggak butuh manfaat orang lain, nggak butuh orang lain, demi Allah nggak bisa memberikan apapun manfaat kepada kita sedikit pun, nggak bisa.